Dimana di sini dikatakan, aku kasih 10 juta. Kalau di sini dikatakan Allah menampakkan diri sebagai manusia ke Abraham, 10 juta ku transfer. Coba baca. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantai di Mamre. Ayat 2-nya apa yang dilihat Abraham? Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Mereka. Udah dilihat dalam rupa manusia. Jangan dimut. Berarti Allahmu 3 orang. Udah dilihatnya dalam rupa manusia. Terus kau bilang, di mana di sini? Orang. Ini. Udah Bang, udah. Kebodohanmu udah cair. Cair 110 juta. Cair 10 juta ya. Cair. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Terus Abraham melihat manusia. Mana 10 jutanya? Kasih 10 juta. Pembohong. 10 juta kasih. Kasih 10 juta. Kasih 10 juta dong. Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Agatha bersama dengan Muslim. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Halo Pak Heni. Halo Mbak. Ya, silakan Pak Heni. Halo, ya Mbak. Ini temanya apa ini Mbak? Temanya bebas Pak. Iya. Jadi saya itu sedang siar tentang Tuhan saya. Kan banyak orang-orang yang nggak kenal sama Tuhan saya, cuman kenal Yesus hanya nabi toh. Saya mau memperkenalkan Yesus dari perspektif lain. Memang fakta lapangan Yesus itu utusan Mbak, bukan Tuhan. Siapa bilang Tuhan itu? Saya yang bilang dia Tuhan. Kenapa Pak? Apa yang bilang Tuhan? Saya bilang dia Tuhan dan saya mengakui dia Tuhan. Berarti Anda harus diperiksa otaknya, kurang sehat rupanya ini. Kalau Bapak menuhankan siapa? Ya Tuhan pencipta langit dan bumi, namanya jika saya nggak ikut Pak, saya nggak menuhankan Tuhan Bapak. Bapak siapa nama Tuhan Bapak? Nama Tuhan Bapak siapa? Allah. Gimana? Itu dari atas langit itu gimana itu? Memangnya sejak kapan Allah itu Tuhan atas langit Pak? Loh, kalau Allah itu ya belum tercipta langit dan bumi sudah ada Mbak. Sudah tertulis itu Pak. Memangnya ada? Ya, di kitab saya Al-Quran ada menerangkan itu. Qurannya di tahun berapa baru ada Pak? Loh, Tuhanmu diterangkan baru abad 7, yang mendingan Tuhan saya abad 1, kalah jauh. Loh, fakta bahwa Tuhanmu itu ada di pencipta langit dan bumi di abad ke-7. Itu faktanya baru ditulisnya di abad ke-7. Itu fakta di lapangan. Itu fakta di lapangan nggak sih? Enggak lah, kalau ngomong gantian dah. Oke. Lah itu kan menerangkan dah. Maksudnya menjelaskan gitu. Karena Tuhan Mbak ya dilahirkan oleh Ibu Maria. Lah. Ya iya, ini kan berarti Abang udah ngaku ya, saya punya Tuhan ya. Tuhan saya dilahirkan Maria udah ada di abad 1. Nah, Tuhan Bapak, oke, itu kan di abad 1 ini jelas. Gantian Pak. Tuhan saya di abad 1. Tuhan Bapak diterangkan baru abad 7. Tuhan saya daripada Tuhan Bapak. Gini loh Mbak, itu hanya menerangkan. Kalau Allah itu sudah ada sebelum langit dan bumi ada. Mana? Siapa yang udah mengakui dia adalah Allah? Coba di abad 6 siapalah yang udah mengakui Allah itu? Nggak ada fakta di lapangan. Di abad ke-7 Allahmu itu baru diakui Tuhan langit dan bumi. Di abad 6 belum ada. Belum ada yang beragama Islam. Coba cari satu bangsa yang udah beragama Islam abad 6. Siapa? Ayo. Coba kayak mana diperiksa coba. Itu Yesus itu Abang periksa dulu di abad 6, abad 5, abad 4 masa Patro. Itu Tuhanmu udah ada belum yang nyembah? Ini belum
Yesus lain, Saya Nabi. bilang, Bapak itu perlu diperiksa kejiwaannya. Kalau mengatakan Tuhan Bapak udah ada di abad ke-6, gak ada. Coba cek dulu fakta di lapangan. Bangsa mana yang udah beragama Islam di abad 4, 5, Ini Mbak, 6? ngomong ganti. Kalau ngomong nerocos terus masa bisa ngomong saya ini. Ya, halo. Laki-laki tuh memang harus kalah ngomong sama perempuan. Sempet laki-laki menang Coba. ngomong, ya Anda jadi perempuan dong pakai daster. Udah saya tanya. Udah, saya tanya dulu ya. Nah, Yesus itu kan dilahirkan oleh Ibu Maryam ya. Lah, Ibu Maryam sendiri itu nyembah siapa, Mbak? Kalau Nyembah Yesus itu dia, nyembah ya. Yesus. Lah, kok bisa? Waktu belum jadi Kok anak. Tuhan kok ditanyakan kok bisa? Iya pasti bisa, namanya Tuhan bisa lah kok. Lah kok bisa? Sebentar, saya tanya dulu. Sebelum Yesus ada di kandungan, belum ada bibit bayi. Terus Ibu Maryam ini nyembah siapa? Coba saya Nyembah tanya. Yesus, karena Yesus itu sebelum Maria ada dia udah ada. Mana Pak Coba Anu? baca nih ya, saya tunjukkan ayatnya. Ini Ayat apa? kalau saya pakai data, sebelum dunia ada Yesus sudah ada. Jangankan ada Maryam, sebelum dunia ini ada juga Yesus sudah ada, Pak. Nih, Kenapa kok dilahirkan kalau ada itu? Kan coba. lucu. Ya karena dia bisa. Bentar. Nih, ya, nih Pak. Nih, kebaca Nggak nggak jelas, Pak? Mbak. Oke, Itu kecil bentar. Sabar. Nah, Itu apa itu? ini sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Sebelum dunia dijadikan, Yesus itu udah ada. Nah, itu kan nama-nama baik. Nah, gitu. Tuhannya Yesus apa Yesus sendiri kan gitu. Itu lengkapkan kata-katanya, Mbak. Sebab Gitu loh, Pak. engkau telah mengasihi aku, kata Yesus. Ini ayat Yesus sendiri yang bilang. Sebelum dunia ada, Yesus sudah dikasihi. Berarti Yesus sudah ada dong. Gak mungkin Yesus dikasihi kalau belum ada. Yang bicara Yesus, Ya, Yesus Tuhan saya. kalau Yesus yang bicara, yang Ya mengasihi ini aku. makanya aku, kata Yesus lah. Ini dia ngomong sendiri. Saya kata Yesus, berarti aku berarti Kenapa? kata Yesus. Wah, ini gimana memanai kitab? Apa sih? Yang mengasihi aku, kata Yesus. Akunya siapa? Yang mengasihi aku Yesus. Yesus, Yang itu mengasihi Yesus sendiri yang ngomong, ditulis sama rasul. itu. Yang mengasihiku siapa? Berarti kan yang menciptakan Bapa. Yesus. Oh, Bapak, gimana? Bapak. Ayo Bapak, berarti kan ada Tuhan lagi sebelum Yesus. Siapa Bapak itu coba? Tanya saya. Bapak itu Allah. Nah, berarti kan benar kan? Allah juga. Sebelum Ya Yesus iya, lahir, Allah Yesus sudah. itu firmannya Allah. Oh, nggak bisa. Lu ini bisa kok. Orang bisa. Nih, Meskipun saya kasih ayatnya. firman, Lu. ya kan? Ini Pak, Apa? yang nggak bisa itu Tuhan yang abal-abal. Orang ini bisa kok, terus kau paksa nggak bisa. Yesusnya bisa. Kalau kau bilang nggak bisa karena Tuhanmu nggak bisa, jangan kau samakan. Kalau Tuhanmu kan nggak bisa jadi manusia, Tuhan saya bisa. Langit dan bumi sebelum ada, tapi Yesus Nah, sendiri saya tanya bicara Bapak, Tuhan Bapak bisa nggak jadi manusia? mengasihi aku loh. Berarti kan ada lagi yang lebih mahal sebelum Yesus. Gimana nah ini? Namanya Yesus saja Bapak, sudah disebutnya Bapak, disebutnya Bapak. Wih. Nih, makanya dibaca nih. Ini Bapak. Jadi Yesus itu punya Bapak. Siapa Bapak siapa namanya coba? Nih. Ya. Ya Bapak, nih. Nih. Kamu baca ya. Ayat 24 nih. Ya, baca saja, saya dengarkan. Nih. Bentar kok yang itu. Pencet. Ya kan Nah, nih. Oke. Bapak. Coba. Baca aja, wis. Nih. Dari bawah ya. Nih. Ya Bapak, aku Yesus mau supaya di mana aku berada,
mereka juga berada bersama aku. Sebab mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Lah, coba itu yang mengasihi aku, yang memberikan kemuliaan Bapak. itu siapa? Bapak, ini dari tadi Bapak, saya bilang Bapak. Makanya itu, berarti Yesus itu utusan. Sama seperti nabi-nabi yang lain. Sekarang saya tanya, ada nggak utusan yang sebelum dunia ada udah ada? Loh, Oke, udah saya baca ya. Oke. Itu kau pikirkan aja dulu. Makanya saya bilang, Yesus itu dengerin kek. Yesus itu memang diutus. Yesus itu memang diutus, tapi dia adalah Allah. nggak bisa. Loh, Itu orang bisa kok Yes. nggak bisa? Sekarang saya tanya, yang namanya Bisa, utusan bisa. itu disebut apa, Pak? Loh, utusan kalau sejarah bisa nabi, bisa rasul. Dalam Ya, nabi kalau itu. utusan itu bisa nabi, bisa rasul. Selain itu apa? Ya namanya pesuruh. Pesuruh dari Pesuruh yang itu atas. gelarnya apa? Sekarang saya tanya, kalau pesuruh itu gelarnya apa? Ya kalau kita orang Islam, nabi kita nabi dan rasul, utusan Allah. Kalau utusan pejabat ya lain lagi. Nah, Lihat kalau temanya, utusan Allah itu disebutnya rasul atau nabi. atau nabi bisa. Selain itu nggak ada. Oke. Ada lagi yang mau abang tanya? Gini. Ada lagi yang mau abang tanya? Gini, dalam keimanan Yahudi, ketika dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Abram atau Abraham, kata menampakkan itu ditafsirkan sebagai bentuk kemuliaannya. Karena apa? Tuhan itu nggak bisa dilihat. Tuh kasih ayatnya ya. Keluaran 33. Nggak percaya nih Buka agak. lah, buka. Oke. Lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab Tidak tahan ada memandang orang atau yang tidak memandang dapat melihat, Bang? Aku dapat hidup. Pertanyaannya Tidak Abraham, orang tahan. nggak? Ini kan dikatakan engkau tidak dapat Oke. memandang, tidak tahan memandang wajahku. Sekarang saya tanya, Allah punya wajah nggak? Dalam keimananmu punya. Dalam keimananmu punya. Dalam keimananmu punya. Oke, kamu Bener nggak? lari-lari kita bahas bilangan yang tadi ya. Oke, kita Kamu bahas lari-lari ke gimana di bilangan sana. tadi. Oke, Coba, bilangan 23. coba buka Kita ayatnya kasih bilangan Bang 23. ya, yang yang kejadian 18 kan udah muntah darah ya, oke. Loh, enggak, kita bahas dulu kejadian Oke. 18. Di mana di sini dikatakan Allah menampakkan diri sebagai manusia. Ya, Bang, kan dia bisa Bang, jawab. 1.200 Dia. orang di sini, 1.200 orang di sini sudah melihat kebodohanmu. Sudah. Oke, kebetulan 1.200 orang di sini tuh bodoh-bodoh, mau aja ditipu sama kau. Iya, Di mana di sini iya. dikatakan, ku kasih 10 juta. Kalau di sini dikatakan Allah menampakkan diri sebagai manusia ke Abram, 10 juta, ku transfer. Coba baca. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantai di Mamre. ayat 2-nya apa yang Oke, dilihat ketika Abraham? ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah melihat mereka, Udah dilihat jangan dalam dimut, rupa manusia. jangan dimut. Berarti Allahmu 3 orang. Udah dilihatnya dalam rupa manusia. Terus kau bilang, "Di mana Allahmu di 3 sini?" orang. Ini Udah Bang, udah. Kebodohanmu udah cair. Cair 110 juta. Cair 10 juta ya. Cair. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Terus Abraham melihat manusia. Mana 10 jutanya? Kasih 10 juta. Pembohong. 10 juta kasih. Kasih 10 juta. Kasih 10 juta dong. Udah dilihat dalam rupa 3 orang kok. 10 juta mana? Ayat 1, ayat 2. Ini cair. 10 juta. Lu kalau nggak berani ngasih 10 juta sama gua, kelihatan. Lu pembohong. Gua tandain lu. Ya. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Terus Abraham nengoknya manusia. Mana 10 juta? Ayo. Ayo 10 juta. Naik. Kasih 10 juta. Kasih. Jangan bohong dong. Jangan bohong. Gak suka saya.
10 Jangan juta. diturunin dong, jangan diturunin. Mana 10 dong. juta? Jangan Mana diturunin. 10 juta? Iya, buktikan bahwa Allah di sini menjadi manusia. Oke, aku mau tanya samamu. Berarti Allah Oke. menjadi 3 orang gitu. Oke. Coba Manusia itu orang berarti nggak, Allah Bang? menjadi 3 orang. Oke, Ini yang Bang, kamu maksud. manusia orang nggak? Saya tanya. Oke, ini yang kamu maksud Allahmu jadi 3 ini. Bener gak? Lu kasih dulu gue duit 10 juta. Lu belum baca sampai bawah. Mana 10 jutanya? Orang itu udah pasti manusia. Kan udah. Allah menampakkan diri dalam rupa manusia. Terus yang kepada Abraham. Allah menampakkan diri kepada Abraham. Yang ditengok Abraham manusia. Anak istri juga lebih pintar, Bang. Kau udah kena mental di sini. Makanya kau mau mintanya letter leg. Nah itu. Kenapa? Karena memang otakmu nggak nyampe. Belum saya mirroring. Nih. Saya akan nanya kamu. Animal 7. Sampai 9. Kalau kau selesai di sini. Oke, bisa nggak main yang fair? Nggak usah diturunin terus. Mana you 10 bernarasi. jutanya? Mana 10 Iya, jutanya? TF. Kalau bener-bener di sana dikatakan Allah jadi manusia nampakin diri ke Abraham. Loh itu yang Putar ulang narasi. Berarti yang dimaksud Allah menjadi 3. Udah bodoh. Udah Bang. Kau memang jenis orang yang tidak konsisten dengan omonganmu. Kau bukan laki-laki yang bisa dipegang omongannya. Nggak berani lagi dia ngirim permintaan ke sini. Serius. Karena dia sebenarnya udah kena mental. Nah, ini tadi harusnya direkam dan kalian share di video kalian ya. Ya, itu dia berulang-ulang ke situ, jawabannya tetap ada di ayat 1 dan 2. Gitu ya. Pokoknya kalian ini, kalian share aja. Naik aja, laode. Naik aja ke atas. Kirim permintaan. 10 juta. Pret. Jadi kaya gue. Dulu ada juga yang nanya kan, di mana ayat yang mengatakan babi halal? Ku kasih kau 1 M. Gua tunjukin Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Kabur. Apa ya ini? Nih, itu. Jadi jangan dikira gue nggak bisa jawab gitu. Kirim permintaan aja Bang ini laode tadi. Gitu. Kak, kaosmu warna putih jadi nggak nampak typingannya ya? Susah ya? Ya udahlah nggak apa-apa. Memang rata-rata. Kak mirroring, belum gua mirroring, kasih jawaban aja dia masih ngeyel kok. Di bilangan itu dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Gua bukanlah si Goldian sehingga gua berdusta. Paham nggak dari hati itu? Yang suka berdusta. Ini gua. Padahal gue manusia, tapi gue bukanlah Goldian, karena si Goldian pendusta, paham? Udah pokoknya langsung 1,4 tadi puji Tuhan, tapi gue was-was. Sebab apa? Sebab ya para hyena sudah di bawah melonglong ya. Hyena seperti apa ya? Hewan yang lagi kelaparan tuh di bawah sih. Halo, saya memang nggak pinter majas, tapi saya cantik dan manja. Silakan Dejavu. Emang cantik Mbak Agatha ini. Ada yang mau ditanya Bang? Saya mau tanya Mbak. Halo. Silakan. Gimana nasib orang-orang yang non Kristen Mbak kalau udah mati ntar itu Mbak? Abang non Kristen apa Kristen nih? Saya Muslim. Oh non Kristen lah ya. Iya. Nasib Kan kalian banyak semua agama. berakhir di neraka Bang. Wow. Mm-mm. Terus biar nggak masuk neraka. Iya ya terus. Ya biar nggak masuk neraka ya masuk surga lah. Ya toh, biar nggak masuk neraka ya masuk surga. Itu caranya. Berarti pandangan orang Kristen itu selain non Kristen masuk neraka ya Mbak? Ya kalau nggak masuk, ya kan abang bilang, gimana cara nggak masuk neraka? Ya masuk ke sorga. Gimana cara masuk ke sorga? Masuklah ke dalam Yesus, karena Yesus ke dalam sorga. Gitu. Saya nggak punya atasan. Nah
Iya gitu Bang. Jadi siapa saja yang tidak masuk ke dalam Yesus ya nggak masuk surga, pasti neraka. Oh gitu Gimana ya. Bang? Abang mau masuk surga apa mau masuk neraka nih Bang? Oh, kami punya surga sendiri kok, Mbak. Tenang aja. Surga. Oh, punya surga sendiri Bang? Iya, surga versi umat Islam. Oh, kayak gimana tuh Bang surganya Bang? Ya, sama aja sama kayak mbaknya tadi. Loh, Yang jangan nggak- disama-samain lah. Nanti kau suka niru. Masa surgamu sama surga kami? Di surga kami nggak ada kawin mengawin, Bang. Di surgamu kan disediain. Kok udah tahu mbaknya udah pernah ke surga, Pak? Yesus. Karena Yesus dari surga dia ngasih tahu surga itu seperti apa. Nah, kalian tahu surga itu seperti surga kami? Siapa orang Islam yang masuk ke surga kami? Siapa yang udah turun dari surga, Bang? Yang ngasih tahu kalian surganya sama kayak surga kami. Kalau Yesus jelas dia dari surga. Oh iya, dari surga. Iya. Makanya kami tahu surga itu seperti apa. Nah, kalian ini tahu surga itu seperti itu? Memangnya udah ada yang keluar dari mati, terus bangkit, terus ngasih tahu surga itu? Memangnya udah ada? Gak informasi dari nabi kami. Emang nabinya udah pernah ke surga? Nabinya itu dapat wahyu. Kalau nabinya belum pernah mati, terus ke surga, terus nyeritain surga ya, saya mah nggak pernah percaya yang kayak gitu. Kan saya bukan orang yang ngerti majas. Iya, jadi takutnya surganya ini majas lagi, Bang. Gimana? Mbak Agatha nggak percaya juga nggak apa-apa. Itu kan kepercayaan Bukan saya nggak kami. percaya nggak apa-apa Bang. Tapi kalau ada yang menawarkan sorga yang dianya belum dari sorga, saya kan nggak orang goblok. Itu tuh sama aja kayak sales panci tapi nggak bawa panci. Iya, ada sales panci, dia jualan. Oh panci yang saya jual begini, tapi nggak dibawa pancinya. Orang yang nggak sekolah juga ya Bang, emak-emak komplek yang nggak sekolah juga nggak akan ada yang percaya Bang sama sales panci Bang kalau nggak bawa panci, serius. Ini juga gitu Bang, saya nggak ngerti majas nih ya. Anggaplah saya mak-mak komplek yang nggak sekolah gitu. Ada sales nawarin panci tapi pancinya nggak ada, saya nggak mau, serius. Cuman dikasih brosur Bang, nggak mau lah saya. Mbak, ini Mbak kapan kasih brosur ya kan. Ini ada saya panci, lihat-lihat dulu aja Mbak di brosurnya Mbak, pancinya begitu. Ya, saya mah nggak mau. Kalau belum lihat barangnya saya nggak mau. Kapan emang Yesus ke surga, Mbak? Ya orang dia dari sana kok, dari sorga. Kapan? Naik pesawat apa? 2000 tahun yang lalu, saya bisa jelaskan tahunnya bahkan ya. Saya bahkan bisa kasih tahu. Nah ini nabimu aja tahunnya nggak tahu yang mana, Allahmu yang mana, tahunnya nggak tahu. 2000 tahun yang lalu emang mbaknya udah ada. Kok yakin betul kalau Yang Yesus udah dari ada sana? itu bangsa Israel saat itu. Rasul-rasul Makanya kan, kok yakin betul mbaknya? rasul Kalau dia dari ini surga. saksinya ya, saksi mata yang di zaman Yesus. Rasul-rasul kami dan bangsa Israel itu tahu Yesus itu dari sorga dan terangkat ke sorga. Ini faktual, bukan dongeng satu orang, bukan cerita dari satu orang yang gak jelas. Bahkan ini ya, ini sudah dikisahkan ya, sudah dikisahkan tanpa brosur karena ini beneran peristiwa yang nyata gitu. Nah, berarti itu kan tentang keimanan cuma, Pak. Itu kan keimanannya Mbak Agatha gitu lah. Iman saya yang bisa. terbukti, Bang. Lah Iman saya yang makanya terbukti. itu kan hal goib, Mbak. Kalau Yesus Loh, dari itu bukan hal goib Bang. Kalau hal goib, kenapa di kalender, semua kalender memperingati kenaikan Yesus? Hal goib. Nah, ini diperingatin Iya, di kalender seluruh dunia. Gimana? Iya nggak kalau Yesus naik ke patung Liberty, ayo. Ya karena nggak ada Bilang infonya. dari surga. Nah itu Makanya. kan nggak ada infonya. Patung Liberty-nya belum ada Bang, abad 1 Bang. Ya kalau nggak Yesus Apa, Bang? naik gunung, Kan ayo patung naik Liberty-nya gunung. belum ada nih ya. Eh, Nggak akan iya. mungkin Yesus dari patung Liberty. Nah sekarang saya tanya Bang, ini peristiwa Iya, nggak, Isra iya. Mi'raj dari masjid Bentar. mana ke masjid mana? Masjidnya udah ada belum? Bentar tunggu. Ya kalau nggak Yesus naik gunung itu diperingati, ayo. Sekarang saya tanya Bang, peristiwa Isra Mi'raj itu hal goib atau hal apa sih Bang?
Aku kurang tahu kalau itu, Mbak. Allah. Kau kalau udah di tempatmu langsung dijapu kau. Kau kalau udah gak ke sana langsung gak tahu saya. Namanya saya tahu. Isra Mi'raj itu yang aku tahu ini ya, Mbak ya. Hmm. Itu hal gaib yang harus diimani oleh umat Islam. Harus ya. Kalau nggak diimani gimana bang? Potong leher kalian? Iya, enggak lah. Itu kan cuma hoak, Mbak. Oh itu cuman hoak. Oh, Siapa yang motong leher? hoak. Serius bang? Astaga. Bukan potong leher itu. Potong leher katanya mbaknya tadi itu yang hoak. Mana ada orang potong leher? Oh nggak ada ya. Nggak ada ya bang. Iya. Mbaknya kan aman toh tinggal di Indonesia yang mayoritas muslim kan? Saya nggak di Indonesia masalahnya bang. Oh, di mana mbaknya? Gitu ya. Kok pintar bahasa Indonesia mbaknya ini? Orang Indonesia nggak harus tinggal di Indonesia. Berarti keturunan Indonesia ya? Iya bang. Sekarang saya tanya bang, apakah orang Arab harus tinggal di Arab? Soalnya di rumah saya ini juga banyak orang Arab bang. Nggak Awas harus, kesel mbak, awas nggak kesel harus ya. tinggal Jangan di Arab lebar-lebar kan kalau untuk menjadi orang tertawa. Arab. Aduh. Mbaknya kok pintar sekali sih? Nggak pinter. Saya mah nggak tahu majas bang. Halo, V statistik. Halo, Halo kak, suaraku kedengaran? ada. Silakan. Oh iya, thank you kak. Aku langsung aja ya. Ini aku sebelumnya ngucapin salam toleransi. Aku agama Hindu kak. Terus, Mau sedikit tanya-tanya juga kak. boleh. Oke. Gini kak, aku kan udah belajar ya tentang agama Hindu gitu. Nah, kalau tidak salah ada fakta mengatakan kalau Hindu itu agama tertua gitu di kalau sampai saat ini kayak tertua di dunia gitu. Nggak tahu itu benar atau enggak gitu. Nah, menurut Kak Agatha gimana tanggapan Kak Agatha tentang itu, tentang kalau agama Hindu itu adalah agama tertua sebelum adanya Oke. Saya agama nggak peduli. kekristenan gitu. Oke, saya nggak peduli agama itu karena Anda minta tanggapan. Saya nggak peduli agama itu mau baru atau mau tua atau mau zaman purba. Selagi Tuhannya tidak bisa membangkitkan orang mati dan tidak mati lagi, bagi saya itu sampah. Iya, karena harapan semua orang manusia ini beriman kepada Tuhan karena mengharapkan sesuatu. Apa? Mengharapkan kehidupan setelah mati. Gitu. Jadi tanggapan saya Kehidupan kekal abadi ya kak ya. nanti dulu ya, diam dulu. Jadi tanggapan saya tentang agama tertua, termuda itu tidak penting. Selagi Tuhannya tidak membuktikan dia Tuhan, itu namanya bukan Tuhan bagi saya. Gitu Bang. Oh ya, aku dapat poinnya kak. Terus gini kak lagi, aku mau nanya tentang ini juga. Kalau di Hindu itu kan juga ada namanya karma pala gitu kan, hukum karma gitu. Nah kalau di Hindu itu sebenarnya orang-orang menganggapnya banyak yang bilang kalau cuman kalau karma pahala itu cuman hasil dari perbuatan kita. Tapi di Hindu itu ternyata kompleks gitu. Kalau kita meninggal sekarang terus kita masih ada hutang di dunia, kita akan dilahirkan kembali nanti gitu. Nah kalau di Kristen itu ada nggak kak? Kalau Siapa orang kayak yang hukum, sudah dilahirkan kembali, yang mati? kalau Ada yang bisa dalam dibuktikan? kalau dalam Hindu sih yang saya pelajari kak tidak ada. Cuman dikatakan Kalau Anda mengimani iman tertua seperti itu ternyata tidak terbukti, itu tadi saya bilang. Kalau tidak terbukti ya itu bagi saya itu orang yang tidak berlogika yang mempercayai itu. Gitu. Iya kak, saya paham. Karena saya juga sebenarnya berpikirnya ke arah logika gitu sih sebenarnya. Tapi kan kalau saya kak sebenarnya emang agama keturunan gitu. Dan saya juga Oke, pertanyaan saya gini, siapa Tuhannya Hindu? kalau dalam Hindu kak beda-beda namanya. Kalau dalam Hindu Bali gitu sebutnya Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi.
Iya. Sang Hyang Widi ini gimana ini? 1 kah, 2 kah, 3 kah, 4 kah, berapa? Kalau dalam kepercayaan kami Kak, namanya itu disebut Brahma. Dia dipercaya ada satu Tuhan, yaitu si tunggal itu. Cuman orang-orang bijak menyebutnya dengan banyak nama. Sehingga kalau di Bali, di India gitu kan banyak nyebutnya kayak Sebenarnya dewa-dewa. Tuhannya satu ya, Sang Hyang Iya, Widi ini sebenarnya satu. Tuhannya satu. Sorry Kak, aku sebelumnya mau jelaskan dikit. Kalau di Hindu dianalogikan dengan kayak matahari Kak. Tuhannya itu bulatan, terus dewa-dewanya itu sinar-sinarnya gitu. Saya nggak nanya dewanya, saya nanya Tuhannya sih. Si bulatnya itu Tuhannya Kak, jadi yang satu gitu. Oh, berarti Esa juga ya? Ya Esa. Oke. Boleh saya tahu apa yang diajarkan di dalam Hindu? Loginya Hindu itu seperti apa? Diajarkannya dalam segi perbuatan atau gimana Kak? Ya semua apa? Teologinya dia, ketuhanannya yang dia itu seperti apa? Kalau untuk ketuhanan itu Kak, aku gampang memaknai itu kayak tadi Kak. Kalau di Hindu itu Tuhan itu sama kayak di agama lain tetap satu gitu. Cuman karena kita manusia kita punya logika, tapi kita tidak sampai bisa memikirkan Kak kalau Tuhan itu bagaimana sih Tuhan itu gitu, bentuknya apa, kita punya pikiran tapi kita nggak sampai Kita bisa nggak nanya mikirkan bentuk ya, Kak. maksudnya dia itu mencipta itu seperti apa? Nah kalau mencipta itu Kak banyak, kalau di teorinya itu ada namanya malam Brahma dengan siang Brahma. Kalau siang Brahma itu dewa-dewa diutus itu kayak menciptakan bumi. Jadi Nah. bukan Tuhan yang menciptakan bumi, dewanya. Iya sebenarnya kayak aku juga nggak ngerti sebenarnya sih, cuman ya kayak gitu. Oke. Dewanya ini yang punya tugas masing-masing. Brahma mencipta, Wisnu memelihara, Siwa melebur gitu. Tapi tetap Allahnya satu. Iya, Tuhannya tetap satu. Tuhannya satu. Tuhannya tetap satu ya. Iya, Tuhannya satu Kak. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Yang tadi Kak, yang kalau hukum karma kalau di kekristenan itu gimana Kak? Apa yang ditabur itu akan dituai. Iya. Setiap apa perbuatan kita mati nanti itu perbuatan akan mengikuti. Wahyu 14 ayat 3. Ada. Jadi perbuatan kita itu akan mengimbas diri kita juga selama kita hidup. Dan itu juga mempengaruhi kita setelah mati. Jadi apa yang ditabur itu yang dituai. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kamu jahat kepada orang, itu akan mempengaruhi kamu di hidup yang saat ini dan yang akan datang, yang akan menentukan kamu itu diselamatkan atau enggak. Jadi kalau kamu sudah percaya kepada Tuhan tetapi perbuatanmu itu tidak mencerminkan ajaran Tuhan, ya kamu itu akan dihakimi. Oh iya. Kalau misalnya Tapi Kak, tidak ngefek ketika reinkarnasi ya kan, kalau dalam Hindu kan adanya reinkarnasi kan. iya Dan ternyata itu reinkarnasinya juga nggak ada yang bisa membuktikan kan. iya. Orang yang udah mati hidup lagi, mati hidup lagi. Apakah tidak ada konsep kebangkitan dalam Hindu? Iya Kak. Sorry tadi nge-lag Kak, saya nggak kedengar. Oke. Adakah konsep kebangkitan dalam Hindu? Kebangkitan Iya. yang gimana Jadi tuh Kak? orang mati Kebangkitan bisa Tuhan? bangkit kembali gitu. Oh, nggak ada kayak Kak. Ya nggak ada, karena belum ada yang dari mati terus bangkit hidup kembali. Ya konsep itu jelas tidak ada karena memang Tuhannya tidak melakukan itu. Demikian reinkarnasi yang Anda imani. Reinkarnasi itu udah mati hidup lagi jadi sesuatu yang berbeda, dan itu kan tidak bisa ada yang membuktikan. Iya. Nah, aku sedikit kasih ini Kak penjelasan untuk ini reinkarnasi. Jadi untuk reinkarnasi itu Kak sebenarnya ada hubungannya dengan hukum karma yang tadi Kak yang sebelumnya. Jadi kalau kita ya Kak dibilang misalnya kita di dunia ini kita selama hidup berbuat baik, tapi ada juga jahatnya. Nah itu kita masuk surga. Tapi kalau kita hidup di dunia itu kita baik terus, kita nanti mencapai moksa gitu. Kalau di Hindu namanya Masuk moksa Kak. surga? Bukan. Masuk surga. Tadi katanya hidup kembali. Gimana ya? Nah itu Kak jadi kayak
aduh gimana ya aku jelasinnya. Jadi Kak di Hindu itu Kak sebenarnya ada dua, ada surga neraka, ada lagi namanya moksa. Moksa itu istilahnya adalah menyatu dengan Tuhan. Hmm. Nah, kalau di Hindu itu ada itu Kak. Jadi kita dihidupkan di dunia punya roh gitu ya. Terus kita berbuatlah atau berkarma. Nah, kalau kita berbuat baik terus di dunia ini, kita langsung bisa menyatu dengan Tuhan gitu Kak. Karena kita ini salah satu entitas ciptaan Tuhan gitu. Oke. Sudah ada bukti dari yang menyatu dengan Tuhan. Nah, kalau itu aku taunya Sang Buddha Kak. Udah ada yang melihat Buddha itu menyatu dengan Tuhan. Nah, kalau itu aku tidak mungkin pengetahuan aku sangat kurang, jadi aku tidak tahu percisnya bagaimana. Aku taunya cuman itu karena Buddha itu dulu beryoga gitu kan, tidak melakukan apa-apa di dunia, terus dia cuma bermeditasi dan akhirnya dia menyatu dengan Tuhan Sang Hyang Widi gitu. Iya. Oke. Itu aja sih mungkin Kak. Aku soalnya penasaran banget apakah ajaran hukum karma ini hanya di Hindu gitu, karena di kita itu sangat jelas dibilang kalau kita itu harus percaya adanya karma gitu kan. Aku penasaran aja kalau di Kristen itu gimana konsepnya gitu. Iya, hampir sama. Jadi karma itu kan karya amal. Itu kan karma kan. Jadi apa yang kita lakukan itu yang menjadi amalan kita gitu. Dan itu ngaruh ke kita. Iya, tentu. Tabur tuai atau bisa hampir didefinisikan sama dengan karma. Pasti ada. Jadi setiap perbuatan itu pasti ada upahnya. Itu karya amal atau karma tadi. Oh, baik Kak. Terima kasih banyak sih Kak. Aku soalnya udah ini Kak, baru ikut siaran juga kan. Aku orangnya lumayan masih mencari jati diri gitu. Makasih banyak ya Kak ya. Ya. Tuhan berkati Bang. Iya, amin. Ada lagi mau ditanya? Udah Kak, udah. Nanti bagian teman-teman yang lain lagi. Ya. Halo, salam. Selamat malam Kak. Selamat malam Pak. Silakan, ada yang mau ditanya? Halo. Iya, halo. Halo Kak. Halo, selamat malam Kak Agatha. Halo, selamat malam. Kak, aku mau nanya nih ya Kak. Misalnya kalau kita dalam keadaan sakit hati terus kita berdoa, apakah doa kita didengarkan atau tidak Kak? Bapak lagi sakit ginjal aja didengar Tuhan doanya. Nih, lagi sakit jantung, lagi sakit kepala aja didengar, apalagi lagi sakit hati didengar. Tuhan itu mendengar setiap orang yang berseru kepadanya. Iya Kak, iya. Bukannya kita Kak kalau berdoa harus mengampuni dulu ya Kak, baru doa kita didengar. Doamu itu nggak nunggu itu dulu baru didengar. Doamu itu pasti didengar Tuhan karena Tuhan itu maha mendengar. Jadi nggak ada doa yang nggak didengar. Ya kalau masalahnya kau masih sakit hati, ya sembuhkan dulu sakit hatimu. Kan berdoa dengan sakit hati dua hal yang berbeda. Apakah ketika kamu sakit hati kamu tidak layak berdoa? Ya layak. Justru ketika kamu sakitlah, kamu datang kepada Allah. Ketika kamu sakit hatilah, kamu datang kepadanya. Supaya apa? Supaya kamu beroleh pengertian bahwa Tuhan itu akan menyembuhkan kamu. Seperti itu. Iya, makanya ada kan, makanya ada istilah ya kan. Ya, doa orang yang terjolimi itu didengar Tuhan. Berarti ada, orang sakit hati itu pasti didengar doanya. Gitu kan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya Kak, soalnya kadang saya tuh mau berdoa. Iya Kak, kadang saya tuh mau berdoa, tapi ketika saya mengingat sakit hati, kadang aku jadi nggak ingin berdoa Kak, karena takut berdosa. Jangan. Justru orang kalau lagi marah dia harus berdoa. Lagi dalam kondisi apapun dia harus berdoa kepada Tuhan. Jangan nunggu kau baik-baik dulu baru berdoa. Nggak usah. Ya kalau kamu nunggu baik baru berdoa, kalau kamu nggak baik-baik, nggak sembuh-sembuh hatinya, terus kapan kamu berdoa kepada Tuhan?
Nah itu. Jadi kalau orang Kristen, sekalipun kamu berbuat dosa, sekalipun kamu entah melakukan yang buruk di hadapan Allah, kamu harus ke gereja, kamu harus berdoa. Jangan nunggu kau hidup lurus dulu baru ke gereja, baru berdoa. Itu salah justru. Karena memang orang yang datang kepada Tuhan itu orang-orang sakit, orang-orang yang penjahat. Jadi jangan nunggu tobat dulu baru datang kepada Tuhan. Lagi berbuat jahat juga harus datang kepada Tuhan. Kenapa? Ketika dia datang kepada Tuhan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, di situ dia menyadari kesalahannya. Nah, ini adalah hal yang salah. Saya katakan, ini adalah paradigma yang salah untuk orang-orang Kristen yang mengatakan, "Halah, percuma kau ke gereja, tapi kau berbuat jahat." Tidak. Justru ketika kamu dalam kondisi apapun, kamu memang harus ke gereja. Jadi orang Kristen nggak boleh menghakimi orang yang mau kayak gimana pun dia kelakuannya. Jangan kalian bilang, ngapain lu gereja, mulut lu nggak bisa dijaga. Justru yang seperti itu yang harus kalian support untuk ke gereja. Supaya ada perubahan. Yang saya lihat orang Kristen gitu, percuma kau ibadah, kau berbuat zina, kau berbuat gini. Salah. Saya katakan itu salah. Kapan dia punya waktu untuk menyadari kesalahannya? Kalau kalian selalu mengolok-ngolongnya seperti itu, ya ingat ya, orang Kristen jangan jadi batu sandungan. Kalau kamu tidak berbuat jahat, tapi kamu jangan menghakimi orang. Biarkan orang ke gereja, apapun kondisinya, seperti apapun kejahatannya, kamu tidak boleh menjadi hakim. Justru kamu harus mendorong dia untuk ke gereja. Ingat ya, nah itu. Jadi kakak pun jangan pernah skip berdoa ketika kamu lagi sakit hati sama orang. Justru disitulah kamu coba perbaiki dengan Tuhan. Siapa tahu kau dapat pengertian. Gitu. Itu ya. Awas loh orang Kristen yang saya lihat ya. Ngapain kau ke gereja? Tiap malam kau pulang malam. Biarin dong. Dia mau berubah. Gitu loh. Oke. Nih si guru agama ini selalu gitu. Selalu dia. Ngapain kau ke gereja? Kau aja nyuri. Gak boleh. Biarin. Semua orang butuh Tuhan, mau penjahat, mau orang yang gak pernah ibadah, gak pernah memberi zakat, gak pernah berbuat baik, dia harus ke gereja. Itu termasuk Bu Salon Pas. Kalau lagi sebel sama orang, kau memang harus berdoa kepada Tuhan. Jangan tunggu hatimu damai dulu. Jangan, besok kau meninggal gimana? Itu Bu Salon Pas. Silakan Bu Salon Pas. Ada yang mau ditanyakan? Itu aja sih Kak. Ya, Tuhan berkati. Jadi berdoalah kamu dalam segala hal. Tidak ada doa yang tidak didengar Tuhan. Karena Tuhan itu Maha. Gitu ya. Ya, Tuhan makasih Kak berkati. Agatha. Ya. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan tentang diskusi lintas agama bersama dengan apologet Kristen Agatha dengan Islam. Dan dari diskusi ini dengan jelas sekali bahwa sesungguhnya Allah menampakkan dirinya dalam rupa manusia, bukan saja hanya di dalam perjanjian baru, tetapi juga telah dinyatakan sejak dari perjanjian lama kepada Abraham. Jadi bagi orang Kristen mengenai Allah menjadi manusia bukanlah sesuatu yang aneh, oleh karena Allah itu dia maha kuasa dan dia berkuasa atas apapun juga sehingga dia bisa menjadi apa saja seperti yang dikehendakinya. Itu sebabnya kita melihat bahwa sesuai dengan rencana dan kehendak Allah sejak kekekalan, maka apa yang direncanakannya hal itu digenapi ketika Allah sendiri yaitu Firman menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penyelamat dan juru selamat bagi kita. Karena itu teman-teman, siapapun engkau, jangan engkau heran, jangan engkau bingung. Kalau manusia sebagai ciptaan tidak mungkin menjadi Allah atau menjadi Tuhan, tetapi bagi Allah, bagi Tuhan, karena baginya tidak ada yang tidak mungkin, maka untuk menjadi manusia itu hal yang mudah baginya. Karena itu jangan pernah hanya berpikir sempit, tetapi berdoalah kepada Tuhan, memohon pertolongannya agar engkau dapat memahami akan kemahakuasaan Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.